Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua sehingga kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sobat rupiah dimanapun kalian berada, apa itu ekonomi syariah? Maka jawaban saya melandaskan kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya nanti di akhir hari pembalasan manusia akan ditanya 4 perkara. 4 perkara sesuai apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yas'ala an umrihi fima fanahu wa an ilmihi fima fa'ala fihi wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablahu. Rawahu Tirmidzi. Tidak akan bergeser 2 telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya, dimintai pertanggungjawaban tentang umurnya, kemana dihabiskannya, tentang ilmunya, bagaimana dia mengamalkannya, tentang hartanya, dari mana diperolehnya dan kemana dibelanjakannya, serta tentang tubuhnya untuk apa digunakannya. Hadis riwayat Tirmidzi. Perihal yang ketiga, harta. Yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dari mana harta itu didapatkan dan kemana harta itu dibelanjakan. Dari hal ini kemudian saya mencoba menjelaskan secara ringkas bahwasanya yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah suatu kegiatan perilaku manusia. Baik itu sebagai individu pribadi, baik itu dia sebagai kepala keluarga, baik itu dia sebagai kepala pemerintahan. Dan juga dalam memperoleh harta yang didapatkannya, bagaimana membelanjakan hartanya. Ini terkait dengan pengelolaan harta secara Islam. Dari mana harta itu didapatkan harus sesuai etika dan moral. Islam tidak berlaku curang dalam berdagang, tidak berlaku khianat, tidak berlaku yang tidak adil. Berlaku curang, menzolimi orang lain adalah moral yang dilarang oleh agama Islam. Harta tidak boleh dibelanjakan untuk sesuatu yang bersifat maksiat, dilarang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha bikum rahima. Shadaqallahul azim. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Oleh karena itu, ekonomi Islam adalah ekonomi yang berlandaskan kepada ajaran Islam. Apa kelemahan daripada ekonomi konvensional? Menurut saya tentu bermuara permasalahannya bermuara pada 2 hal tadi, yaitu dalam mengelola harta, baik mendapatkan harta maupun membelanjakan harta. Itu tidak didasarkan kepada moral Islam. Moral diabaikan, tindakan curang, tindakan khianat yang merugikan orang lain dilakukan. Yang dikejar adalah kepentingan individu dan mengabaikan kepentingan sosial. Yang dicari adalah profit pribadi dan mengabaikan kepentingan masyarakat secara umum. Sobat rupiah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, apa keunggulan ekonomi syariah? Ekonomi syariah melandaskan semuanya pengelolaan harta ini atas moralitas. Moralitas yang dijunjung tinggi, tidak ada hal-hal yang bersifat merugikan orang lain, dan harmonisasi antara kepentingan sosial dan kepentingan individu selaras. Bagaimana masyarakat individu boleh mengejar kepentingannya, boleh mengejar keuntungannya, tapi jangan lupa untuk mengikuti anjuran Islam. Islam tidak melakukan hal yang zalim, dan harta yang didapatkan ini itu disalurkan untuk kepentingan sosial.
ada zakat, infak, sedekah, wakaf, dan lain sebagainya. Lalu, di mana letak pentingnya ekonomi syariah? Peran kebijakan sistem syariah sebagai bagian dari bauran kebijakan utama Bank Indonesia, baik moneter maupun makroprudensial. Tujuannya untuk mendukung likuiditas perbankan syariah, sehingga dapat mendorong penyaluran pembiayaan syariah di Indonesia, menerapkan model usaha berbasis kemitraan UMKM syariah, mengoptimalkan bagi hasil secara benar. Dengan begitu, peluang usaha tetap terjaga melalui dukungan ketahanan menghadapi risiko usaha, mengoptimalkan keuangan sosial syariah seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, APJII, ada sebanyak 143,26 juta orang yang menggunakan internet di Indonesia. 80% dari angka tersebut merupakan jumlah pengguna internet yang dilakukan melalui smartphone. Fakta ini menjadi sebuah peluang yang diambil oleh berbagai pihak, tak terkecuali oleh bidang perbankan syariah, dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Bahwasanya ekonomi syariah saat ini memerlukan SDM yang mumpuni, SDM yang berkualitas. Oleh karenanya, kita sangat mengharapkan di era revolusi industri 4.0 ini, ekonomi syariah dapat berperan penting. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.